Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Alam dari SMA Negeri 4 Jakarta. Baik anak-anak semua, kelas 11 IPS. Hari ini kita belajar geografi kembali. Sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, saya sampaikan kepada anak-anak semua untuk tetap menjalankan protokol dari pemerintah dengan selalu melaksanakan physical distancing, social distancing, dan gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Bukannya lepas dari tanggung jawab, tapi cuci tangan beneran pakai sabun. Ya, agar apa? Agar penyebaran COVID-19 bisa kita tekan setekan-tekannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu tatap muka di sekolah tercinta. Jangan sampai COVID-19 selesai karena saking lamanya tiba-tiba sekolah kita udah berubah jadi hotel. Nggak mungkin. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang materi migrasi. Apa itu migrasi? Langsung saja check it out. Baik, kita mulai dari pengertian migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan penduduk masyarakat dari kota, dari negara, ataupun dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Intinya, pergerakan manusia ke wilayah lain untuk menetap ataupun hanya sementara. Jadi kalau pagi-pagi saya dari Ciputat, lalu berangkat ke Gambir. Karena sampai di Gambir, saya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang guru, lalu saya membuka pintu kelas, ternyata kosong karena sedang COVID-19. Nah, itu juga proses migrasi, ya. Jadi perpindahan seseorang ke suatu tempat yang baru namanya migrasi. Lalu, menurut Rutman, Rut akar, men laki-laki, jadi laki-laki akar. Gak lucu. Oke, menurut Rutman tahun 1970, migrasi adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dengan latar belakang permasalahan penduduk. Bisa dari bidang ekonomi, sosial, keamanan, kebudayaan, dari satu wilayah ke wilayah lain. Tujuannya yaitu menambah untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Rutman 1970. Yang kedua, ya ini kita masuk ke pembagian migrasi. Jadi migrasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah migrasi nasional, yang kedua adalah migrasi internasional. Ya, untuk migrasi nasional ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah transmigrasi. Apakah ada hubungan dengan transmart? Sepertinya tidak ada. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dan daerah. Kok gitu tulisannya? Perpindahan penduduk dari daerah berpenduduk padat ke daerah penduduk jarang. Harusnya seperti itu. Karena tujuan dari transmigrasi adalah untuk memeratakan jumlah penduduk yang ada di satu wilayah, ya, atau di satu negara. Jangan sampai di negara ini wilayah A sempit tapi jumlah penduduknya membludak. Sedangkan wilayah B daerahnya luas tapi daerah penduduknya itu sedikit, ya, karena kedua-duanya akan menghambat pembangunan. Yang daerah A sempit tapi banyak penduduknya itu bisa banyak memunculkan masalah-masalah sosial, banyak persaingan, ujung-ujungnya ada kriminalitas muncul, lalu pengangguran juga banyak. Sedangkan di wilayah yang luas ini, tapi penduduknya dikit, daerahnya nggak terbangun-bangun gitu ya. Nah, inilah fungsi dari migrasi atau transmigrasi. Tapi transmigrasi ini juga bisa dibagi lagi. Yang pertama adalah transmigrasi umum atau sektoral. Biasanya ini diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah gitu ya untuk program-program pemerataan penduduk. Jadi ditunjuk sama pemerintah mau transmigrasi nggak? Mau, ayo saya bayarin. Kamu pergi ke wilayah lain. Biasanya dulu-dulu itu banyakkan penduduk-penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera. Lalu setelah Sumatera sudah mulai banyak, pembangunan sudah mulai meningkat gitu ya,
dicari lagi pulau yang kosong. Oh, pindah ke Kalimantan. Oh, nanti pindah ke Papua, seperti itu. Tapi ada juga transmigrasi yang sifatnya spontan atau swakarsa. Itu atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri, atas kemauan sendiri, dan juga atas biaya sendiri. Bayar sendiri-sendiri. Nah, itu adalah transmigrasi umum dan spontan. Lalu ada juga transmigrasi khusus. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya proyek ataupun adanya bencana alam. Istilahnya adalah bedol desa. Jadi satu wilayah nih misalkan karena mau dibangun waduk, waduk itu kan nggak kecil ya, waduk itu kan besar. Nah, kumpulan air yang besar, fungsinya untuk menampung air gitu ya, untuk pengairan. Nah, satu daerah nih isinya satu desa terkena proyek waduk, maka satu proyek wilayah desa tersebut dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, istilah bedol desa ini untuk menunjukkan pindahnya seluruh penduduk beserta perangkat-perangkatnya. Jadi misalkan di tempat yang lama dia itu lurah, maka di tempat yang baru dia tetap jadi lurah gitu ya. Semua warganya dipindahkan berikut perangkat-perangkatnya. Dan bisa juga bedol desa ini karena akan terjadi bencana. Jangan pas setelah bencana baru bedol desa, udah percuma gitu ya. Udah banyak memakan korban, tapi sebelum terjadi bencana, kira-kira mau gunung meletus, nah diperkirakan letusannya bakal menghancurkan wilayah tersebut. Maka semua penduduknya harus dipindahkan ke tempat yang baru beserta perangkat-perangkatnya. Namanya bedol desa. Berikutnya contoh migrasi nasional yang lain. Urbanisasi, urban, kota, nisasi, kemirip-miripan. Artinya urbanisasi adalah ke kota-kotaan, bukannya orang kota, tapi orang dari desa, ya. Jadi urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi karena daya tarik kota yang sangat memiliki fasilitas yang lengkap. Lalu ada fasilitas hiburan, fasilitas kesehatan, fasilitas pekerjaan. Daya tarik merubah hidup menjadi lebih baik ada di kota, sehingga penduduk-penduduk di desa berlomba-lomba untuk mengubah nasibnya di kota. Jadilah urbanisasi besar-besaran. Biasanya urbanisasi ini terjadi kapanpun ya, tapi paling banyak terjadi di saat-saat setelah Lebaran gitu ya. Jadi banyak saudara-saudara di kampung diajak yuk ke kota yuk kita kerja bareng-bareng di sana. Ya padahal belum tentu saat sampai di kota dia dapat pekerjaan gitu ya, kan tergantung orangnya apakah dia punya skill atau tidak, seperti itu ya. Lalu lawan urbanisasi adalah ruralisasi. Nah, ruralisasi ini adalah proses kembalinya orang yang tadinya dari desa pindah ke kota, lalu suatu saat pindah lagi ke desa, ya. Nah, kok bukan dari orang kota pindah ke desa, Pak? Bukan, ya. Kalau itu namanya weekend. Jadi orang kota mau liburan ke desa nih, nah itu namanya weekend, hanya sementara. Tapi yang ini namanya ruralisasi. Jadi orang desa tadinya pindah ke kota, lalu setelah taraf hidupnya bagus, saya pengen bangun desa saya nih, dia kembali lagi ke desa. Itu namanya ruralisasi. Nah, baik. Nah, migrasi nasional ini ada yang dalam bentuknya migrasi sirkuler, yaitu perpindahan penduduk secara sementara, gitu ya. Biasanya batasan antara sementara sama menetap itu kurang lebih menurut peraturan Departemen Dalam Negeri itu dibatasi 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan dia namanya penduduk gitu ya. Jadi tinggalnya tetap. Tapi kalau kurang dari 6 bulan maka dia dianggap sebagai pendatang. Pendatang dalam hal di sini dia nggak menetap gitu ya. Punya KTP-nya KTP sementara gitu. Nah, migrasi sirkuler ada beberapa bentuk. Yang pertama forensen, yaitu pergi dan pulangnya orang desa ke kota untuk dia ke kotanya untuk bekerja, tapi sore hari dia kembali ke desanya. Itu namanya forensen. Atau orang ini disebut sebagai pengelaju ya. Bedanya sama komuter, kalau komuter itu adalah orang dari kota lain bekerja di kota lain dalam satu hari. Misalkan seperti saya nih, ya, saya orang Ciputat, lalu saya bekerja di Gambir, lalu saya pergi pagi-pagi ke Gambir untuk melaksanakan pekerjaan saya. Lalu setelah sore, saya bosan karena sudah punya banyak uang di kantong saya pulang ke kampung saya di Ciputat, ya. Itu adalah komuter dari kota ke kota. Komuter, tapi kalau dari desa ke kota itu namanya forensen. Kok bukan disebut urbanisasi, bukan disebut ruralisasi? Karena ini terjadi dalam waktu satu hari tanpa menginap. Forensen komuter. Lalu yang berikutnya adalah weekend. Tadi saya sudah jelaskan ya, weekend ini adalah orang kota yang biasanya di akhir pekan itu berlibur ke desa, mencari
suasana baru untuk istirahat sepertinya. Jadi orang-orang yang banyak uang, ya setelah dia sibuk bekerja selama 1 minggu, lalu dia mengajak keluarganya untuk berlibur ke tempat yang udaranya lebih sejuk, udaranya lebih bersih, lalu juga banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi, gitu ya, itu namanya weekend. Atau yang terakhir ada namanya evakuasi. Bedanya dengan bedol desa, kalau evakuasi ini adalah perpindahan penduduk karena sudah terjadi bencana dan memang faktornya adalah cuma bencana. Kalau bedol desa kan ada proyek, bisa jadi bedol desa. Atau sebelum bencana, kemungkinan bencananya parah, menghancurkan wilayah tersebut, jadi bedol desa. Tapi kalau evakuasi, ini terjadi kalau sudah ada bencana, misalkan banjir, atau gunung meletus, dia terperangkap di daerah tersebut, lalu datanglah pahlawan, datanglah petugas SAR untuk mengevakuasi, memindahkan dia dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih tidak berbahaya. Itu namanya evakuasi. Berikutnya adalah migrasi internasional. Kalau tadi sifatnya satu lingkup negara, nah ini dari negara ke negara lain. Ada yang namanya imigrasi, masuk. Ya, migrasi berarti masuk ke negara orang gitu ya. Nah, itu namanya imigrasi. Lawan dari imigrasi adalah emigrasi, keluar gitu ya. Keluar dari negara sendiri untuk masuk ke negara orang. Nah, seperti itu. Berikutnya remigrasi atau repatriasi. Nah, ada istilah ekspatriat. Apa sih ekspatriat? Nah, eks itu kan artinya keluar atau luar. Patriat itu artinya negara, berarti orang dari luar negara. Jadi orang-orang bule gitu ya, bukan bule dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, bukan, tapi bule yang rambutnya pirang-pirang, blonde-blonde gitu ya. Saat dia datang ataupun orang-orang yang berasal dari Asia Tengah atau dari Asia Timur, Asia Barat, ataupun dari Afrika, ataupun dari benua Amerika datang ke negara kita gitu ya. Itu mereka disebut ekspatriat, orang-orang pendatang dari luar negara gitu. Nah, remigrasi ini sama seperti ruralisasi. Jadi misalkan saya mau kuliah S2 di Jepang, ataupun di Amerika, ataupun di Inggris gitu ya. Lalu saya pergi untuk ke luar negeri, lalu saya belajar di sana dengan sungguh-sungguh sehingga satu saat saya bisa menjadi artis, oh enggak, bisa menjadi guru yang lebih mapan gitu ya. Lalu saya kembali ke negara saya lagi setelah selesai masa studi saya. Nah, itu namanya remigrasi, proses kembali ke negara asal. Lalu ada yang namanya turisme. Nah, turisme ini beda dengan ekspatriat. Kalau ekspatriat, sebutan orang luar negeri yang masuk ke dalam negeri kita, dan biasanya dia hubungannya sama pekerjaan gitu ya. Itu disebutnya ekspatriat dan dia hidupnya menetap beberapa bulan gitu. Tapi kalau turisme ini ya tujuannya hanya untuk wisata. Halo, saya turis. Halo, kalian siapa? Kalian orang-orang domestik gitu ya. Saya kalau datang ke Korea sih kayak gitu. Halo, opa, opa, opa. Ya, saya juga punya opa, sudah tua. Baik, itu adalah turisme. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi. Yang pertama, jelas sekali yaitu keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Orang desa, ataupun orang kota, ataupun orang satu negara, lalu dia merasa punya keahlian, kata kuncinya ya, harus punya keahlian. Lalu dia merasa harus meningkatkan taraf hidupnya, maka dia ber menguatkan tekad untuk mempertaruhkan hidupnya di tempat orang ya untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, untuk meningkatkan taraf hidup biasanya faktornya banyak. Satu, di tempat kita lapangan kerjaannya tuh nggak mencukupi atau lapangan pekerjaan yang ada itu nggak sesuai dengan keahlian kita gitu ya, sehingga kita bukan gaya saya nih kerja kayak gini, sehingga saya mencari pekerjaan di tempat luar gitu ya. Oh, ternyata saya cocoknya kerja di Amerika. Ya udah saya pergi ke Amerika. Lalu yang kedua adalah karena kepadatan penduduk. Tadi, karena kepadatan penduduk biasanya akan meningkatkan yang namanya persaingan. Jadi orang-orang yang tidak punya skill akan kalah bersaing. Dan biasanya orang-orang yang kalah bersaing di satu tempat, dia akan memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Untuk mencari persaingan yang lebih longgar. Lalu yang ketiga adalah sumber daya alam yang kurang mendukung. Saya tinggal di daerah yang tandus. Saya nggak kuat dengan daerah tersebut. Kurang air. Saya orang
yang sangat butuh dengan air, maka saya harus pindah ke tempat lain. Atau saya nggak kuat dingin, ya, maka saya pindah. Nah, ini bukan karena sumber daya alam, tapi karena kondisi geografis, ya. Lalu yang terakhir adalah untuk melanjutkan pendidikan. Tadi dengan tingginya pendidikan, dengan makin bagusnya pendidikan, ya berarti kita bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak sehingga bisa meningkatkan taraf hidup seperti itu. Yang kedua adalah karena perbedaan pendapat dan politik. Nah, ini biasanya terjadi jika satu negara, khususnya untuk para politikus-politikus ya, saat dia kalah dalam berpolitik, kalah dalam persaingan di dunia perebutan kekuasaan, lalu dia dianggap bersalah, maka biasanya dia akan memilih untuk cari suaka di tempat lain. Nah, itu juga faktor seseorang untuk melakukan migrasi. Lalu hubungan sosial yang tidak baik ya gitu ya. Tadi ada hubungannya juga dengan pendapat dan politik. Jadi kalau kita punya di satu tempat, kita sama tetangga nggak akur, lalu sama saudara nggak akur, ya ngapain harus tinggal di satu tempat yang orang-orang yang nggak bisa akur sama kita. Mending kita cari tempat lain. Hijrah gitu ya. Nah, hijrah ya, kalau zaman Nabi itu ya, Rasul Nabi Muhammad SAW itu kan hijrah dua kali. Yang pertama ke Taif, yang kedua itu ke Madinah. Nah, itu kan karena faktor mengalami tekanan-tekatan secara politik dan secara agama gitu ya, secara religi. Sehingga disuruhlah pergi ke tempat yang baru. Mudah-mudahan di tempat yang baru bisa menerima. Nah, itu juga termasuk migrasi di zaman dulu seperti itu. Bahkan nabi-nabi zaman dulu pun banyak melakukan migrasi. Contohnya Nabi Musa di Mesir ya kan, dia harus menyeberangi Laut Merah. Itu kan juga gerakan migrasi. Karena apa? Karena tekanan politik, tekanan agama gitu ya. Nah, dia tidak diterima dakwahnya hingga dia harus menyeberangi Laut Merah seperti itu. Jadi banyak banget cerita-cerita Nabi yang sebenarnya di dalam cerita tersebut ada tersirat gerakan dari migrasi gitu. Nabi Nuh juga kan mengangkut banyak pengikutnya, pengikutnya nggak terlalu banyak ya, tapi semua binatang yang berpasang-pasangan dibawa di satu kapal besar, lalu terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat, lalu dia terbawa ke tempat yang baru. Nah, itu migrasi juga namanya. Nah, ini juga tadi saya sudah jelaskan geografis yang tidak cocok. Daerahnya terlalu tinggi sehingga sangat dingin, saya nggak bisa kena dingin gitu ya. Daerahnya terlalu panas, saya nggak bisa kena panas gitu kan. Ya sudah, saya harus ke tempat yang lebih cocok gitu ya. Dan terakhir, nah ini khususnya untuk transmigrasi tadi ya. Tujuannya adalah untuk memeratakan penduduk. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab dari migrasi. Baik, Anda semua, kita di akhir slide. Nah, saya memberikan tugas kepada Anda semua, ya, tugas. Jadi, tugas itu adalah artinya untuk, gas berarti untuk kita kencangkan. Tugas itu biar kalian tuh kencang gitu ya. Kencang mengejar cita-cita kamu. Makanya banyak dikasih tugas. Bukan nyepam nih, saya bukan nyepam, nggak suka saya nyepam-nyepam. Tugas untuk gas dikencangkan biar kalian kencang mencapai cita-cita kalian. Ya bohong-bohongnya kayak gitu ya. Jadi hari ini saya kasih tugas, silakan Anda membuat tabel yang mana di dalam tabel tersebut ada dampak negatif dan dampak positif dari masing-masing migrasi. Apa sih dampak positif dari migrasi internasional? Apa sih dampak positif dari migrasi internasional? Nah, silakan Anda berdiskusi sama teman-teman kalian secara daring, ya, bisa juga mencari literasi dari manapun ya, bisa dari dunia maya, bisa dari buku, bisa dari dunia lain, ya terserah gitu ya. Baik, lalu tugas kalian jika selesai bisa dikumpulkan melalui Google Classroom atau pelajaran geografi. Ceritanya nge-lag gitu, padahal enggak ya. Baik, Anda semua, itu materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Jika Anda masih membutuhkan informasi dari saya, bisa Anda hubungi saya di grup WhatsApp. Bertanya, bertanya, bertanya. Karena orang yang tidak bertanya akan sesat di jalan. Baik, Anda semua, itu aja materi dari saya. Semoga Anda bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Musnahkan corona. Amin.